Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 akan membahas isi makalah kami tentang komunitas Asia. Makalah ini disusun oleh Bapak Ahmad Rifai, Ibu Sofiana, Ibu Sendra, Bapak Mardi, dan Bapak Rustam. Dan kesempatan ini saya akan membahas tentang latar belakang proses terjadinya benua Asia, posisi benua Asia, serta rumusan masalah. Latar belakang: Asia merupakan benua terbesar dan berpopulasi terpadat di dunia dengan wilayah yang mencakup 8,6% permukaan bumi yang meliputi 50 negara yang terbesar dari daratan luas Asia Kecil, Timur, Tengah, hingga Samudra Pasifik. Sekitar 60% populasi dunia tinggal di Asia. Sebagaimana telah disebutkan, Asia dianggap sebagai suatu bagian dari benua Eurasia yang lebih besar. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia dibandingkan keempat benua yang lain. Benua Asia dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Proses terjadinya benua Asia terbentuk pada ribuan tahun yang lalu. Benua Asia dijuluki sebagai negara yang paling besar sebab luas benua Asia hampir sepertiga dari daratan yang ada di dunia. Posisi benua Asia. Letak dari benua Asia sebagian berada pada belahan bumi bagian utara, sedangkan secara astronomi letak benua Asia berada di antara 110 lintang selatan sampai 800 lintang utara dan 260 bujur timur barat sampai 1700. Dampak yang ditimbulkan dari letak astronomi benua Asia tersebut menjadikan benua Asia yang pertama, letak benua Asia pada belahan bumi bagian utara, kecuali bagian selatan Kepulauan Indonesia di Asia Tenggara. Yang kedua, benua Asia memiliki iklim yang ada di semua wilayah yang ada di dunia. 3. Benua Asia yang memiliki panjang 1750 atau hampir setengah dari keliling dunia, menjadikan kedua ujung benua Asia memiliki perbedaan waktu hingga 12 jam. Adapun batas-batas wilayah yang dimiliki oleh benua Asia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utara berbatasan dengan daratan Eropa, sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, benua Afrika dan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Rumusan masalahnya: bagaimana karakteristik benua Asia, bagaimana letak dan luas benua Asia, bagaimana bentang alam benua Asia, bagaimana kenampakan alam benua Asia, apa saja iklim benua Asia, apa saja flora dan fauna Asia. Demikianlah yang saya dapat jelaskan di bagian ini, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Bab 2. Pembahasan. A. Karakteristik benua Asia. Wilayah benua Asia meliputi daratan luas bagian dari Eurasia tanpa Eropa. Asia adalah benua terbesar terkait dengan luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Wilayah Asia dibagi menjadi 5, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Setiap wilayah memiliki karakteristik fisik yang berbeda. B. Letak dan luas benua. Asia merupakan benua terluas. Luasnya mencapai 33% dari seluruh daratan di muka bumi, yaitu 44
km kubik. Benua Asia berada di bagian timur bumi dan hampir di seluruh wilayah berada di belahan bumi bagian utara, kecuali sebagian wilayah Indonesia. C. Bentang alam benua Asia. Topografi wilayah Asia sangat beragam, meliputi jajaran pegunungan tertinggi bercampur dengan daratan rendah, daratan tinggi, lembah, dan daratan aluvial. D. Kenampakan alam benua Asia. Ditinjau dari bentuk merupakan alam benua Asia. Benua Asia merupakan satu daratan dengan benua Eropa. Ada pendapat yang menyatakan benua Asia sebagai Eurasia karena daratan dengan benua Eropa tersebut. Letak benua Asia secara geografis yaitu benua Asia di antara Laut Es Utara atau di sebelah utaranya. Benua Asia terletak di antara benua Afrika dan Eropa atau di sebelah baratnya. Benua Asia dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pada bagian barat Myanmar ditemukan anak benua India yang merupakan sebuah semenanjung. 2. Di Asia Tenggara terbentang deretan pegunungan Alpen, Banda, kemudian Sirkum, Pasifik, dan lingkar Australia. Bagian G, keadaan penduduk. Biro Statistik di negara Amerika pernah mengadakan sensus penduduk di benua Asia. Sensus penduduk tersebut dilakukan pada bulan Februari 2006. Hasil sensus penduduk yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendiami wilayah Asia hampir mencapai 4 miliar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk di dunia tinggal di wilayah Asia. Terdapat ragam ras dan etnik yang hidup di benua Asia. Etnik yang paling banyak mendiami wilayah benua Asia yaitu etnis Cina, etnis Jepang. Etnis yang lain yang juga mendiami wilayah benua Asia yaitu Melayu terletak di Asia Tenggara, Dravida di Asia Selatan, dan kulit putih terletak di Asia Barat. Sedangkan ras yang mendiami wilayah benua Asia sebagian besar merupakan ras Mongoloid. Kemudian diikuti oleh ras yang lain yaitu Kaukasoid dan ras Negroid. Keadaan penduduk di benua Asia yang dibagi dalam beberapa ras yaitu ras Mongoloid, ras Melayu, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ras yang dimiliki oleh sebagian penduduk di benua Asia yaitu ras Mongoloid. Ras ini berkulit kuning, rambut lurus, dan berbentuk mata yang sipit. Penyebaran ras Mongoloid dapat dijumpai di Siberia, Mongolia, Cina, Korea, Vietnam, Jepang, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, Nepal, Bhutan, dan India bagian utara. Ras Mongoloid yang tinggal di wilayah tersebut telah mengalami percampuran. Akibat percampuran tersebut, warna kulit memiliki bukan lagi kuning, melainkan kulit coklat. Ras yang mengalami percampuran ini dikenal dengan disebut ras Melayu. Ras Melayu dapat ditemui di Filipina dan Indonesia. Ras Kaukasoid merupakan ras yang mendiami wilayah Asia Selatan dan Asia Barat, tepatnya di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Irak, Iran, Semenanjung Arab, hingga sampai di Jazirah Anatolia atau Turki yang ditempati oleh golongan Arya, termasuk ras Kaukasoid tersebut. Golongan Arya ini memiliki warna kulit yang putih.
Benua Asia juga terdapat ras Negroid. Ras Negroid ini mendiami wilayah Sri Lanka. Hal tersebut menyebabkan penduduk yang mendiami India bagian selatan merupakan ras campuran. Keadaan di Indonesia bagian timur dan di semenanjung Arab di daerah tersebut juga merupakan ras campuran dengan ras Arab. Ras Arab merupakan suatu akibat dari infiltrasi penduduk di benua Afrika. Setelah memahami selanjutnya, bagian H, mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah Asia itu bermata pencaharian di bidang pertanian. Pertanian sebagai sektor penting di setiap negara terdapat di kawasan Asia. Kemudian bagian I, keadaan sosial budaya benua Asia. Jumlah penduduk Asia pada tahun 2007 mencapai 4 miliar jiwa lebih. Asia adalah benua dengan penduduk terdapat lebih dari 60% populasi dunia berada di Asia. Negara populasi tertinggi adalah Cina. Asia memiliki banyak ragam etnis dan sebagian besar tergolong ras Mongoloid. Cina, Jepang, Mongol, Tibet. Etnis terbanyak adalah Cina dan Jepang. Etnis lain adalah Melayu atau Asia Tenggara, Dravida atau Asia Selatan, dan kulit putih atau Asia Barat. Lebih dari 60% penduduk dunia tinggal di wilayah Asia. Ragam bangsa yang tinggal di benua Asia. Pria Yordania berbangsa Arab, anak Turki. C, wanita Jepang dari ras Sino-Mongoloid. D, wanita Nomadic. C, wanita Indonesia. Dan E, pria Nepal di Himalaya. Bagian I, agama utama di Asia adalah Hindu, Islam, Buddha. Hindu terutama dianut oleh masyarakat India. Islam adalah agama utama masyarakat Asia Tenggara dan Barat. Buddha banyak dianut oleh masyarakat Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Laos, Kamboja, dan Cina. Pada pantai timur Asia yang terdiri dari Kepulauan Ryukyu di Jepang dan Taiwan merupakan bagian dari tepi lempeng Asia yang membelok. Pembelokan tersebut sebagai akibat dari tumbukan dengan lempeng Pasifik. Lebih lanjut, titik terendah di dunia terletak di benua Asia, tepatnya di Laut Mati yang terletak di negara Yordania. Selain titik terendah, benua Asia juga memiliki titik tertinggi, yaitu Gunung Everest yang terletak di pegunungan Himalaya. Rangkaian pegunungan yang ada di benua Asia yang utama adalah pegunungan Himalaya dan pegunungan Hindu Kush yang terdapat di India, pegunungan Altai yang terletak di Rusia, pegunungan Zagros yang terletak di Iran, pegunungan Kunlun terletak di Cina. Benua Asia juga memiliki beberapa dataran tinggi. Dataran tinggi yang terkenal yaitu dataran tinggi Dekan yang terletak di India, dataran tinggi Anatoli yang terletak di Turki, dan dataran tinggi Tibet. Kemudian sungai-sungai yang mengalir di benua Asia, yaitu Sungai Indus terletak di Pakistan, Sungai Gangga terletak di India, iklim benua Asia. Benua Asia memiliki beberapa jenis iklim yang berbeda-beda berdasarkan wilayah-wilayahnya. Bahkan semua zona iklim
iklim yang ada di dunia dimiliki oleh benua Asia. Iklim-iklim tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Iklim tropis. Iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang relatif tinggi pula. Iklim tropis dapat kita jumpai di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Iklim subtropis. Iklim subtropis dapat dijumpai di wilayah Asia Timur. Pada iklim subtropis mengalami hujan pada musim dingin yang dialami oleh negara-negara di sekitar Laut Tengah. Kemudian iklim dingin. Iklim dingin ini ditandai dengan masa beku yang terjadi hampir di sepanjang tahun iklim. Dingin dapat dijumpai di Siberia. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa secara garis besar benua Asia memiliki iklim yang berbeda-beda. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa berbagai jenis iklim yang ada di benua Asia disebabkan oleh luas wilayah benua Asia yang hampir sepertiga dari luas daratan. Pada daerah pantai atau kepulauan, terutama pada wilayah zona tropis, merupakan zona iklim laut yang basah. Wilayah tropis dapat dijumpai di Indonesia dan Filipina. Bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara beriklim muson karena berhadapan dengan Australia yang letaknya di belahan bumi bagian selatan. Iklim muson yang dimiliki terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada bagian pedalaman memiliki iklim darat, gurun atau semua gurun yang memiliki sifat yang kering. Sejarah dunia yang ada di benua Asia. Benua Asia memiliki beberapa bangunan peninggalan bersejarah. Beberapa bangunan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu dari tujuan keajaiban dunia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai lembaga internasional PBB yang mengurusi tentang kebudayaan, pendidikan, dan sains. Berikut ini merupakan beberapa bangunan peninggalan sejarah yang dijadikan sebagai situs keajaiban dunia yang terdapat di wilayah Asia. Bangunan bersejarah tersebut adalah Tembok Besar Cina yang terletak di Republik Rakyat Cina atau RRC, Borobudur yang terletak di Indonesia, Angkor Wat yang terletak di Bangkok, Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Ka'bah juga sebagai kiblat umat muslim. Taj Mahal terletak di India. Tembok Besar Cina, Borobudur, dan Taj Mahal telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai tujuan keajaiban dunia. Bangunan bersejarah tersebut banyak dikenal oleh kalangan masyarakat dan digunakan sebagai tempat wisata bersejarah yang ada di negara-negara tersebut sebagai bangunan yang bersejarah sekaligus tempat wisata. Bangunan tersebut sangat dijaga kelestariannya oleh pemerintah. Anda tertarik untuk berlibur di salah satu bangunan bersejarah atau peninggalan sejarah yang ada di Asia? Bab 3 penutup kesimpulan. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia yang terletak di belahan bumi utara. Wilayah benua Asia meliputi bagian tengah dan timur benua Eurasia. Di bagian barat benua Eurasia disebut benua Eropa. Jadi secara kewilayahan benua Asia dan Eropa adalah satu, yaitu benua Eurasia. Cukup sulit menentukan batas yang tegas antara benua Asia dan Eropa. Benua Asia dan benua Eropa dibedakan oleh faktor budaya, di mana batas benua Asia dan benua Afrika serta benua Asia dan Eropa
Wilayah benua Asia dan Afrika dibatasi oleh tanah genting Suez. Wilayah benua Asia dan Eropa dibatasi oleh Dardanelles, Laut Marmara, Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural, Sungai Emba, Pegunungan Ural, serta Novaya Zemlya. Wilayah bagian utara benua Asia mencakup sebagian besar Serbia dan wilayah Asia Tenggara. Tengah sebelah barat merupakan antara rendah dan berupa stepa, tundra, dan gurun pasir. Benua Asia dibagi menjadi 5 wilayah itu: Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur. Letak dari benua Asia, sebagian berada pada belahan bumi bagian utara. Sedangkan secara astronomi, letak benua Asia berada di antara 110 lintang selatan, 800 lintang utara, 260 bujur timur, 1700 bujur barat. Letak benua Asia pada belahan bumi bagian utara, kecuali bagian selatan, Kepulauan Indonesia di Asia Tenggara. Benua Asia memiliki iklim yang ada di semua wilayah yang ada di dunia. Benua Asia yang memiliki panjang 1750 atau hampir setengah dari dunia. Adapun batas-batas wilayah yang dimiliki oleh benua Asia dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utara berbatasan dengan daratan Eropa, sebelah barat berbatasan dengan Lautan Merah, benua Afrika dan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Berikut ini merupakan beberapa bangunan peninggalan sejarah yang dijadikan sebagai situs keajaiban dunia yang terdapat di wilayah Asia. Bangunan tersebut adalah Tembok Besar Cina yang terletak di RC Rakyat Republik Cina, Borobudur yang terletak di Indonesia, Angkor Wat yang terletak di Bangkok, Ka'bah yang terletak di kota Mekah, Taj Mahal terletak di India. Laut Kaspia, salah satu danau terbesar di Asia. Penelitian menemukan samudra raksasa di bawah perut bumi Asia bagian timur yang volumenya diduga mencapai Samudra Arktik atau sekitar 14 juta kilometer persegi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.